Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pernahkah engkau berada di titik hidup di mana semua terasa berat? Doa-doamu seolah belum dikabulkan. Usaha sudah, ikhtiar tak henti, tapi jawaban belum juga datang. Kadang di saat seperti itu, hati menjadi lelah. Namun tahukah engkau, Rasulullah SAW pun pernah berada dalam keadaan seperti itu. Hatinya diliputi duka mendalam, tapi di sanalah, di tengah kesedihan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan sesuatu yang sangat agung, surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, mari kita dengarkan kisahnya. Ketika itu Rasulullah SAW berada di tengah-tengah para sahabat. Beliau terlihat letih, lalu mengantuk sejenak. Tiba-tiba baginda mengangkat kepalanya dan tersenyum. Para sahabat heran lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum?" Beliau menjawab dengan lembut, "Baru saja diturunkan kepadaku satu surah." Lalu Rasulullah SAW membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Beliau kemudian menjelaskan, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan Allah kepadaku. Di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Airnya lebih putih dari susu, lebih harum dari minyak kasturi, dan gayungnya sebanyak bintang di langit. Siapa yang meminumnya, ia tak akan pernah haus selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan sahabatku, sebuah sungai di surga disediakan hanya untuk Nabi dan umatnya yang taat. Betapa besar kasih sayang Allah. Saat Nabi bersedih, Allah turunkan pelipur lara, bukan hanya penghiburan, tapi janji kenikmatan abadi.
Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Al-Munir, surah ini diturunkan di Mekah Al-Mukarramah. Surah ke-108 terdiri dari 3 ayat, 10 kalimat, dan 42 huruf. Al-Kautsar berarti kenikmatan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Ini bukan hanya tentang sungai di surga, tapi juga tentang seluruh karunia yang Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wahyu, umat yang banyak, syafaat di akhirat, serta nama beliau yang selalu disebut dalam azan dan sholawat. Ayat berikutnya, Fasolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Artinya, syukurilah semua nikmat itu dengan ibadah. Ketika Allah memberi, jangan lupa bersujud. Ketika diberi rezeki, jangan lupa berbagi. Sholat dan berkurban, itulah tanda syukur yang sejati. Dan di ayat terakhir, Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Subhanallah, ayat ini menjadi penghiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dulu menghina beliau, yang mengatakan beliau terputus keturunan, ternyata justru merekalah yang namanya hilang di telan zaman. Sementara nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekal terucap di seluruh penjuru bumi setiap saat azan berkumandang. Sahabat beriman, para ulama menjelaskan bahwa surah ini memiliki banyak faedah dan hikmah. Dalam kitab Qasinatul Al-Azrar karya Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili disebutkan beberapa cara mengamalkannya agar segala hajat dan kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang pertama, membaca surah Al-Kautsar 11 kali setiap selesai sholat fardu agar segala hajat cepat terkabul. Yang kedua, jika memiliki hutang besar, dibaca 313 kali setelah sholat 5 waktu, lalu bersedekah kepada anak yatim di hari Jumat pagi. Yang ketiga, dibaca 3 kali untuk melembutkan hati dan menghindarkan dari permusuhan. Yang keempat, dibaca 100 kali saat hujan turun, lalu berdoa kepada Allah, insya Allah doanya diijabah. Yang kelima, dibaca lalu ditiupkan ke air dan diminum sebagai wasilah penyembuhan. Namun sahabatku, disinilah pentingnya kita bersikap bijak. Para ulama ahli hadis tidak menemukan dalil sahih yang secara tegas menetapkan jumlah bacaan tersebut. Artinya, amalan angka-angka itu bukan syariat wajib, melainkan tata cara wirid yang lahir dari ijtihad sebagian ulama salaf. Maka jangan sampai kita yakin bahwa kalau belum 11 kali doa tak akan dikabulkan. Itu bisa menjerumuskan pada pemahaman yang keliru. Yang benar adalah bacalah surah Al-Kautsar dengan niat yang ikhlas. Jadikan sebagai bentuk doa
dan zikir yang menenangkan jiwa. Karena setiap huruf Al-Quran adalah pahala besar dan Allah Maha mendengar setiap doa hambanya. Dalam kitab tersebut disebutkan pula bahwa jika ingin membaca surah Al-Kautsar sebagai kunci hajat, maka bacalah dengan cara seperti ini. Yang pertama, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Lalu ketika sampai di lafaz Fasholli li rabbik, berhentilah sejenak. Sebutkan dalam hati apa hajat yang engkau inginkan. Berdoalah dengan penuh keyakinan dan kelembutan hati. Setelah itu lanjutkan bacaan Wanhar inna syani'aka huwal abtar. Selesai satu putaran, itu terhitung satu kali. Ulangi hingga 11 kali setelah sholat fardu. Niatkan sebagai bentuk tawakal dan ikhtiar batin. Dan yang paling penting, yakini bahwa yang mengabulkan bukan bacaan itu sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang Maha Pemurah. Sahabat beriman, surah Al-Kautsar bukan hanya janji tentang sungai di surga, tetapi juga pesan tentang bagaimana Allah mengganti kesedihan dengan kebaikan. Rasulullah SAW kehilangan orang yang beliau cintai, namun Allah menggantinya dengan cinta yang lebih luas dari seluruh umat yang bersolawat kepada beliau. Maka jika engkau hari ini sedang diuji, jangan cepat berburuk sangka. Mungkin Allah sedang menyiapkan Al-Kautsarmu sendiri, bukan sungai di surga, tapi bentuk karunia lain yang tak terduga, rezeki, ketenangan, atau bahkan kekuatan untuk bangkit lagi. Sebelum kita akhiri, mari kita pahami secara ilmiah dan penuh adab hadis tentang Al-Kautsar sebagai sungai dan telaga adalah sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sedangkan riwayat tentang membaca Al-Kautsar 11 kali, 313 kali, atau 100 kali tidak ditemukan dalam hadis sahih maupun hasan. Itu adalah amalan ijtihadiyah atau zikir tambahan dari sebagian ulama. Artinya boleh dilakukan selama kita tidak meyakini jumlahnya sebagai kewajiban dan selama amalan itu menambah semangat ibadah serta keyakinan kepada Allah. Islam mengajarkan keseimbangan antara doa dan usaha. Jadi, jika engkau punya hajat besar, berdoalah dengan sungguh-sungguh, berusahalah dengan sebaik-baiknya, dan serahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah, surah Al-Kautsar adalah kisah cinta antara Allah dan Rasul-Nya. Sebuah kisah bahwa di balik setiap kesedihan ada limpahan nikmat yang mungkin belum kita lihat. Maka ketika hidup terasa berat, ingatlah 3 ayat ini. Bacalah dengan hati, bukan hanya di bibir. Karena siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya tanpa batas. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Ya Allah, Engkau yang telah memberikan Al-Kautsar kepada Nabi-Mu, berikan pula kepada kami nikmat yang banyak dan berkah.
lapangkan rezeki kami, sembuhkan hati kami dari kesedihan, hapuskan dosa-dosa kami, dan jadikan kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Jika ada hajat di hati kami, kabulkanlah dengan cara yang Engkau ridhoi, dan wafatkanlah kami dalam keadaan beriman dan husnul khotimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.